Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Sangat menarik melihat isu chapter 1116 yang sudah rilis di beberapa forum. Ada panel-panel menarik yang kita temukan di dalam chapter ini, dan yang paling mengejutkan kita adalah sosok dua kekuatan legendaris di masa lalu yang sempat membuat pemerintahan dunia ketakutan, dan dalam era ini kembali terlahir dan bersiap untuk bertarung melawan Gorosei. Chapter depan tentu tampaknya akan menjadi pertarungan besar-besaran karena pesan telah berakhir, Nika dan Emmet akhirnya bersatu, dan inilah saatnya untuk keluar dari pulau tersebut bersama dengan para raksasa. Yup, jadi mari kita review satu persatu panel di dalam chapter ini beserta dengan beberapa percakapan menarik. Namun sebelum itu, silahkan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan tahun kali ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1119 kita kali ini mendapatkan judul Emmet. Dalam chapter kita kali ini melanjutkan cover story dari perjalanan Yamato. Dalam cover story kali ini diberi tema Ziarah Kuil Yamato si Anak Oni volume ke-9. Anak-anak yang membenci Kaido melempar batu ke kepala dari Yamato saat sedang berpergian ke Kibi. One Piece chapter 1119 diberi catatan awal arti sebenarnya dari kata-kata itu. Yup, chapter dimulai dengan memperlihatkan laboratorium di Egghead. Di sana ada dua anggota Cyberpol IG-0 yakni Kaku dan juga Stashi yang sedang membicarakan sesuatu. Percakapan dimulai dari Kaku. Kaku bertanya, "Ayo berangkat Stashi, apa kau tahu apa langkahku selanjutnya? Seorang teman katamu, jangan membuatku tertawa. Rekanku sangatlah kejam dan aku menghormatinya karena itu. Itulah sebabnya jika Luffy datang ke sini aku tidak akan bisa menghentikannya." Yep, Kaku lantas menyuruh Stashi untuk meninggalkannya sendirian dan pergi. Terlihat ekspresi dari kedua orang ini menangis, berpisah, tak tahu arah dan hanya menyesali semua yang sudah terjadi. Halaman selanjutnya memperlihatkan dua Nika yang sudah bersiap melakukan pertarungan dan menjaga kapal bajak laut raksasa agar tidak dihancurkan. Panel ini memperlihatkan bagaimana Luffy yang terkesima melihat Bonnie yang sudah bisa merubah dirinya menjadi wujud Nika seutuhnya. Luffy berkata, "Ini menyenangkan." Yeps, dua ekspresi yang berbeda terlihat pada saat diperlihatkannya dua Nika ini. Ekspresi pertama yakni para raksasa yang benar-benar sumringah melihat mereka berdua. Namun berbanding terbalik dengan para marinir yang malah terkejut melihat wajah dari Luffy si topi jerami yang benar-benar mirip seperti apa yang ada di dalam poster buronan terbaru miliknya. Oke, selain itu, Saint Mars juga bereaksi atas hal tersebut dan posisinya masih berada di belakang dari kapal bajak laut raksasa. Mars berkata, "Nika ada dua, itu hanya hayalan dari Toshi Nomi, jangan terbawa suasana." Luffy di sana kemudian berteriak, "Hei semuanya, tak peduli apa yang kalian lakukan terhadap monster-monster ini, itu tidak akan berefek apa-apa pada mereka." Yup, halaman berikutnya pertarungan pun dimulai. Mars langsung memulainya dengan mengeluarkan beam dari mulutnya, menargetkan kapal dari para bajak laut raksasa. Tentu Luffy juga bereaksi dengan cara membesarkan dirinya seperti bola karet raksasa yang diselimuti oleh api. Luffy berteriak saat semburan api tersebut mengenai badannya. Dia berkata, "Aku ingin kalian semua mengirimnya terbang dengan segenap kekuatan kalian." Sanji pun bertanya, "Jadi maksudmu tidak ada pilihan lain selain mengirim mereka terbang ya?" Franky berkata, "Serahkan pada kami dengan sekuat tenaga bukan?" Bonnie terlihat kebingungan mengapa kita semua akan menyerang Luffy. Nah, para raksasa pun mengandalkan kru bajak laut topi jerami agar segera mencari cara untuk menjauhkan burung itu dari kapal mereka. Brody kemudian berteriak, "Matikan apinya dan berlayar, jangan hanya meneri saja di sana bodoh." Nah, pada saat Luffy sudah berubah menjadi bola raksasa, kemudian dia pun memegang sayap dari Saint Mars. Luffy berkata, "Cepatlah, aku sudah menahannya." Yup, Sanji, Franky dan juga Bonnie sudah bersiap menggunakan teknik terkuat mereka untuk menyerang Luffy. Sanji menggunakan Every Jambi Helmi Murais, Franky Strong Impact Right, Bonnie Extra Large Nika. Yup, ketiga serangan terkuat dari mereka berhasil menghantam keras tubuh dari Luffy, sehingga Luffy benar-benar merasa kesakitan karena di antara mereka juga menggunakan haki dalam serangannya. Sanji berteriak, "Jangan ragu-ragu untuk memukul Luffy dengan sekuat tenaga." Nah, kocaknya seketika itu Saint Mars langsung diseret oleh Luffy ke dalam perut besarnya. Luffy mengeluarkan teknik yang bernama Gomu Gomu no Down Balloon. Saint Mars makin tergencat oleh perut besar dari Luffy, dan seketika itu Luffy langsung menggelembungkan tubuh dan otomatis tubuh dari Yokai Mars terpental sangat jauh hingga menuju tak terbatas dan melampauinya. Luffy berkata, "Dia pergi, dia tidak akan kembali, jadi ayo pergi sekarang semuanya." Namun di mana Usopp dan juga yang lainnya? Sanji pun mengatakan bahwa mereka seharusnya segera
turun, jadi mereka agak terlambat. Nah, di sini juga ada Atlas yang menginformasikan kepada mereka bahwa mereka mudah dideteksi karena York bisa dengan gampang mengawasi mereka. Jadi, Atlas membuat suatu rencana bersama dengan Lilith. Namun, rencana tersebut masih belum disampaikan karena terpotong dengan robot kuno yang berada di dalam laut bersama dengan Hyacinth dan Mushi yang tampaknya bangkit dan kembali aktif. Berlanjut ke halaman lainnya yang kembali memperlihatkan beberapa reaksi dunia terhadap pesan yang disampaikan oleh Vegapunk yang ternyata kembali berlanjut. Vegapunk berkata, apa yang telah diwariskan tanpa terputus bisa disebut sebagai wasiat. Aku harap suara ini menjangkau mereka yang dianggap remeh dengan alasan itu. Panel kemudian memperlihatkan Pulau Wall-Kick. Di sini terlihat beberapa anak buah Big Mom seperti Katakuri, Moscato, Brownie, dan juga Zukuto. Bertanya-tanya apakah yang dia bicarakan sekarang. Di samping itu, Vivi dan Morgans juga terkejut kenapa pesan tersebut kembali aktif. Panel juga memperlihatkan kabar dari Gaimon dan juga Sarvurgal. Mereka berdansar yang namun tak tahu ada kepanikan dunia atas pidato yang disampaikan oleh Vegapunk. Di sisi yang lainnya ada York yang berkata kepada Gorosei, gelembung transmisi baru saja diputus. Memori dan transmisi siput Transporter memiliki sirkuit yang berbeda. Itu harus segera dihancurkan secara langsung. Kita kembali ke kapal bajak laut raksasa. Kali ini kapal terlihat dikepung oleh beberapa kapal marinir yang tidak memberikan akses kabur. Namun semuanya tampak terkejut melihat ada para agen Superpol dan juga beberapa serangan bom mendadak jatuh dari arah langit menghujani tempat area mereka berada. Luffy terlihat kebingungan. Marinir juga berkata, serangan bom itu adalah agen Superpol dan beberapa puing. Kenapa mereka jatuh dari langit? Para Seraphim juga bersama dengan mereka. Yep, agen Superpol yang jatuh di atas pun berteriak, tolong tangkap kami akan mati. Luffy kemudian mengatakan bahwa itu adalah ulah dari Saints Jupiter yang memuntahkan mereka semua. Brogy lantas mewaspadai para yokai karena mereka sudah bergerak cepat untuk datang dan kembali akan menghancurkan kapal. Dan ternyata feeling dari Brogy benar. Saints Jupiter mencoba menyedot kapal tersebut menggunakan teknik miliknya. Namun tentu saja Luffy bereaksi dengan menghentikan dan mencoba menahan cacing raksasa tersebut. Yeps, Luffy berhasil memukul Jupiter dan para raksasa bersorak kegirangan. Namun sepertinya kegembiraan itu tak berlangsung lama karena bestie dari si cacing raksasa tersebut yakni babi hutan raksasa mencoba untuk berlari mendekati mereka dan mencoba untuk menghancurkan kapal. Semuanya benar-benar panik. Para raksasa berteriak, lebarkan segera layarnya menggunakan dayung. Dia akan menghancurkan kapalnya. Tidak ada cara lain selain maju. Yup, momen menegangkan pun terjadi di mana babi hutan tersebut sudah berada di depan dari kapal para raksasa dan sepersekian detik lagi menghantam kapal besar tersebut. Marinir yang tak tahu apa-apa kembali panik dengan berteriak, raksasa putih, monster, Ciporpol jatuh dari langit. Apakah kita sedang bermimpi? Yup, One Piece chapter 1119 pun ditutup dengan momen bangkitnya robot kuno dari dalam laut dan mendengar kata-kata dari Joy Boy di masa lalu. Dengarkan Emmet, juga waktunya tiba. Kau harus. Emmet bertanya, waktunya? Dory dan juga Brogy membuka mata melotot dan berteriak, siapa itu? Yup, panel spektakuler penutup chapter 1119 terlihat. Robot kuno menghajar babi hutan raksasa menggunakan pukulan kuat yang merontokkan satu taring dari yokai tersebut. Luffy dengan mata berbinar-binar berteriak, robot! Catatan akhir narator di dalam chapter ini, romansa ini bergejolak sekali lagi. Ya, video selanjutnya kita akan menganalisis hal penting yang ada pada chapter ini ya, dalam panel per panel. Terutama bagaimana sebenarnya cara kerja dari kemampuan robot kuno yang dipicu dari sosok Niga. Nah, bagi dari kalian punya pendapat menarik soal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada informasi yang terlewatkan ya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.